Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini saya lagi ngetap oli ya. Ini oli mesin ya. Jadi untuk teman-temannya penting banget untuk oli mesin ya. Kalau udah melewatin 5.000 itu sebaiknya diganti. Ini saya juga sekalian mau ganti serangan oli ya, atau filter olinya. Itu untuk filternya udah saya lepas tuh. Soalnya tadi ini hujan ya, saya sempat berhenti tuh. Soalnya masih hujan. Jadi nanti ada saya terusin ya. Yang penting caranya ya. Nanti untuk membuka filternya, kita putarnya arah kiri ya. Ini agak gelap bro. Ini kuncinya ya, kunci rantainya nih. Nanti filter udah saya buka, olinya juga udah saya keluarin, udah saya tap ya. Ini tinggal masang filter sama ngisi oli. Cuma mesinnya masih hujan terus tuh. Jadi saya berhenti dulu ya. Jadi ini penting banget ya untuk teman-teman. Misalkan ya, kalau kilometernya udah melewati 5.000, itu untuk olinya sebaiknya diganti. Dan untuk filter oli, kalau udah melewati 10.000 itu diganti. Tapi misalkan ya, setiap ganti oli filternya udah diganti lebih bagus ya. Yang penting ya, waktu kita ganti oli kita harus cek juga ya bagian-bagian, misalkan untuk transmisi atau gardan ya. Jadi kalau udah melewatin 20.000 untuk oli transmisi diganti. Sama untuk oli gardan juga sama. Untuk oli gardan kalau udah melewatin 20.000 itu diganti. Untuk ukuran kekentalannya ya, untuk SI-nya untuk oli mesin 40, untuk oli persneleng 90 ya, maksudnya SI 90 ya. Dan untuk oli gardan SI-nya 140. Jadi untuk oli gardan itu lebih kental. Ya, ini untuk pemasangan filternya. Nah, ini kan saya pasang ya. Ini ada plastiknya, saya buka dulu nih. Nah, waktu pemasangan ini ya caranya, mau diisi oli dulu bisa, enggak juga nggak apa-apa. Soalnya kan untuk filter oli ada dua jenis ya. Ada yang posisinya seperti ini. Nah, ini kalau diisi oli nggak apa-apa. Tapi kalau yang posisinya seperti ini, mirip kayak gini, diisi oli pasti tumpah. Yang penting intinya waktu kita ganti oli, pastikan ya kita lihat kilometernya dulu. Kalau udah misalkan udah melewatin 5.000 itu diganti. Untuk saringan olinya setiap 10.000. Hujan gede banget bro. Itu dari pagi hujan, saya berhenti dulu ya. Emang ini bagian sini nggak kena hujan ya, cuma sayanya basah ya, mau masuk ke kolong basah itu. Dan untuk oli mesinnya ya, untuk oli mesin SI-nya 40, saya ulangi lagi ya. Untuk oli transmisi 90 ya, persneleng. Dan untuk oli gardan 140, jangan sampai kebalik ya. Jadi untuk oli mesin lebih encer. Tadi apalagi yang ini penting ya buat teman-teman, kalau yang mobil sering melewatin jalur macet itu perhatiin, jangan patokan kilometer ya. Kadang-kadang kilometernya udah 5.000, tapi kalau misalkan sering lewat jalan macet itu berarti udah lewat jauh. Soalnya apa, kan kalau kita lewat jalan macet kan pasti mesin hidup, tapi mobil nggak jalan, otomatis kan sirkulasi oli jalan terus. Ya sebaiknya ya buat patokan lebih baik setiap 5.000 sudah diganti, jangan sering kelewat, sayang mesinnya nanti ya. Terutama pada seher, mata jalan, duduk dan lain-lain ya. Komponen mesin pengaruh kalau misalkan oli jarang diganti atau sering lewat ya, otomatis pelumasan berkurang, nanti efeknya ke mesin. Ya nanti saya pasang dulu, setelah dipasang baru kita isi olinya ya. Nah ini penting, misalkan ini kan kapasitas mesinnya kan 8 liter. Kalau misalnya ganti filter, kita ganti. Ini kan untuk filternya agak gede ya, hampir 1 liter nih, jadi 9 liter. Untuk mobil kecil paling setengah liter ya. Jadi setiap ganti oli, kalau pas ganti filter olinya ditambahin. Kapasitasnya seisi ini filternya ya. Hujan bro, aduh repot nih ya. Cukup sekian aja ya. Selama masih hujan saya repot juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.